episode 2 Taiso Tome Otogoniwashi di channel Sahabat Anime. Anime no dai wa dosei o hajimeta Yuzu Tamahiko, shikashi Tamahiko wa mata atarashii seikatsu ni narate inai. Jadi di episode kedua, Yuzu dan Tamahiko mulai tinggal bersama. Namun bagaimanapun juga Tamahiko masih belum terbiasa dengan kehidupan yang baru. Nah, episode kedua diawali dengan Tamahiko yang baru saja bangun dari tidurnya di pagi hari, berjalan menuju kamar mandi. Tak disangka-sangka ternyata ada Yuzuki yang sedang mandi. Ketika Tamahiko membuka pintu, sontak keduanya terkaget dan malu bersamaan. Kemudian Yuzu pun meminta maaf kepada Tamahiko karena telah memperlihatkan sesuatu yang tidak pantas menurutnya. Tamahiko yang malu pun memalingkan wajahnya dan berkata ia tidak melihatnya karena uap yang sangat tebal pada saat itu. Lalu Yosuke pun duduk di samping Tamahiko hendak makan dan bersandar di pundak Tamahiko. Melihat nasi yang menempel di pipi Tamahiko, Yuzuki pun langsung mengambilnya. Tidak berselang lama, ada seorang pria tukang pos memberikan surat untuk Tamahiko yang berasal dari ayahnya. Kemudian Shinji berpindah kepada Tamahiko yang sedang membaca surat tersebut di kamarnya. Ia mendapatkan kabar bahwa pernikahan saudaranya akan diselenggarakan. Dalam surat tersebut, ayahnya berkata bahwa demi hubungan antar keluarga, Tamahiko yang lumpuh dan berhenti sekolah telah dianggap mati dalam kecelakaan sebelumnya. Kemudian Yuzuki berdiri di depan pintu kamar Tamahiko mengajaknya untuk segera makan malam. Datangnya surat tersebut dan dibacanya surat tersebut oleh Tamahiko menjadikan Tamahiko tidak ingin berbuat apa-apa dan ingin menyendiri. Lalu Yuzuki menutup kembali sayur yang dimasak karena Tamahiko tidak kunjung keluar. Dan seekor kucing pun tiba-tiba mencuri ikan yang ia khususkan untuk Tamahiko. Pada malam harinya, lamunan Yuzuki terbuyar ketika mendengar suara yang berasal dari kamarnya Tamahiko. Setelah itu, pagi harinya Yuzuki sedang menjemur pakaian di pekarangan rumah. Lalu Yuzuki sehabis belanja melihat pintu kamarnya Tamahiko yang tidak kunjung keluar sejak mendapatkan surat tersebut. Kemudian Yuzu memberanikan diri untuk membuka pintu kamar dan menyimpan makanan di pintu kamarnya Tamahiko. Lalu ketika melihat Tamahiko sedang demam, Yuzuki pun segera mengompres Tamahiko. Tamahiko dalam mimpinya, ia melihat keluarganya benar-benar telah menganggap ia mati. Dalam keadaan sadar dan tidak sadar pun, ia berucap ingin mati. Saat bangun, Tamahiko merasa bahwa seharusnya ia mati saja, karena keluarganya pun tidak mengharapkan keberadaannya. Dengan rasa frustasi, Tamahiko bertanya-tanya bagaimana caranya agar ia mati sembari tertawa kecil seperti mengucap hal itu lucu. Lalu Yuzuki pun yang melihatnya langsung menyadarkannya dengan menepuk kedua pipinya Tamahiko dan berkata, tidak ada yang lucu sama sekali. Kemudian Tamahiko memberitahu Yuzuki dalam surat tersebut, ayahnya mengatakan Tamahiko sebaiknya mati. Lalu Yuzuki menutup mulutnya Tamahiko dengan jari dan berkata, walaupun itu adalah hal yang menyakitkan, untuk apa jika harus menambah luka pada diri sendiri? Tiba-tiba Tamahiko merasa ingin muntah dan menangis. Kemudian Yuzuki setelah memeluknya dan berkata daripada ditahan-tahan lebih baik luapkan saja agar ia merasa lega sembari mengusap-ngusap punggung Tamahiko. Pagi pun tiba. Tamahiko keluar dari kamarnya dan mencari Yuzuki. Langsung melihat kimono Yuzuki yang basah akibat semalam. Tamahiko melihat Yuzuki yang sedang memasak di dapur sambil bernyanyi. Yuzuki yang menyadarinya terkaget ketika melihat Tamahiko sedang di pinggirnya. Yuzuki dengan badan mungilnya menempelkan dahi Tamahiko ke dahi miliknya untuk memastikan demamnya sudah turun atau tidak. Kemudian Tamahiko yang melihat Yuzuki lanjut memasak mengajaknya untuk pergi ke Tokyo. Shinji berpindah ketika mereka berdua sedang berada di Tokyo. Yuzuki pun merasa sangat senang karena itu pertama kalinya ia pergi ke kota besar seperti Tokyo. Mereka berdua tiba-tiba di pusat perbelanjaan dan berencana untuk membeli kimono yang baru untuk Yuzuki. Yuzuki yang kebingungan dengan beragam kain yang banyak sekali, ia pun sangat senang dan bertingkah seperti anak-anak.
Tiba-tiba seorang pegawai toko datang dan merekomendasikan beberapa kimono untuk Yuzuki. Yuzuki pun yang bingung meminta pendapat Tamahiko tentang kimono yang ia harus pilih antara warna merah muda dan ungu. Tamahiko pun tanpa ragu membeli keduanya. Tentu saja Yuzuki merasa senang atas kain kimono yang baru dibelinya. Selanjutnya Yuzuki kegirangan ketika melihat eskalator dan ingin menaikinya. Mereka berdua menuju ke toko parfum dan tanpa sengaja Yuzuki memegang semprotan parfum yang di atas etalase. Kemudian mereka berkesempatan untuk makan es krim di sebuah restoran atau bisa disebut kafe yang ternama karena keinginan Yuzuki. Ketika mencicipi es krim tersebut, Yuzuki merasa senang dan memakannya dengan lahap. Tanpa sadar, Yuzuki menawari es krim tersebut kepada Tamahiko dengan menyuapinya. Seketika orang sekitar melihat mereka yang terlihat bermesraan dan membuat mereka berdua gugup dan malu. Dalam perjalanan pulang, di dalam kereta Yuzuki bercerita bahwa saat berpisah dengan orang tuanya, mereka menganggapnya sudah tiada, seperti halnya kematian tapi bukan mati sesungguhnya. Hanya sekedar tidak bisa bertemu lagi, namun bahagianya di suatu tempat adalah hal yang ia pikirkan. Sebab berpikir positif membuatnya hidup lebih nyaman. Karena perkataan Yuzuki tersebut, Tamahiko menyadari terkadang kata-kata Yuzuki bisa menyentuh hati. Lalu Yuzuki yang telah tertidur di pundak Tamahiko, sepulang dari perjalanan, Yuzuki langsung menjahit kain kimononya saat di dalam keadaan waktu yang senggang. Kemudian Yuzuki memperlihatkan kimononya pada Tamahiko dan berkata, "Apakah ia terlihat seperti Kotori yang merupakan seorang idola?" Ya, tentu saja Tamahiko sangat terpesona pada penampilan Yuzuki ketika saat itu. Episode 2 anime ini pun ditutup dengan kedatangan Tamako, saudara perempuan Tamahiko yang berkata bahwa ia akan tinggal di villa tersebut sembari tersenyum jahat. Nah, kira-kira lanjutannya bagaimana ya sobat? Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan pas Mimin upload episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.